Shalom saudara semua, para pendengar yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sangat bersyukur saudara karena kita dapat bertemu kembali melalui perkongsian kebenaran Tuhan hari ini. Berharap melalui perkongsian ini kita semua sama-sama diberkati oleh Roh Kudus Allah. Saudara sekalian, mungkin Anda pernah ditanya oleh mana-mana pihak ataupun Anda sendiri juga tertanya-tanya tentang apakah Nazarit atau Nazar seperti yang ada tercatat dalam kitab suci orang Kristen. Nah, untuk menjawab soalan ini, mari kita renungkan bersama. Nazarit adalah orang yang membuat nazar khusus kepada Tuhan, mengabdikan dirinya dalam kesucian dan pelayanan selama jangka waktu tertentu atau seumur hidupnya. Kata Nazirit berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Nazir, yang berarti dipisahkan atau dikhususkan. Maksud dan tujuan dari nazar ini adalah untuk menunjukkan dedikasi dan ketaatan yang mendalam kepada Tuhan. Nah, untuk itu ada beberapa penjelasan terperinci mengenai makna dan aturan yang berkaitan dengan seorang Nazirit. Yang pertama, pengabdian khusus kepada Tuhan. Saudara, Nazirit secara sukarela membuat janji untuk mengabdikan dirinya kepada Tuhan dengan cara yang sangat khusus. Hal ini boleh dilakukan oleh lelaki ataupun perempuan yang dikatakan dalam Bilangan 6 ayat 2. Pengabdian ini biasanya mencakup suatu tempo tertentu yang ditetapkan oleh orang yang bernazar. Yang kedua, mari kita lihat aturan-aturan Nazarit. Yang pertama, menghindari minuman keras dan produk anggur. Nazarit dikatakan tidak boleh minum anggur, minuman keras, atau makan sesuatu yang berasal dari pohon anggur, baik itu anggur segar, kering, biji, maupun kulit anggur. Ini dicatat di dalam Bilangan 6 ayat 3 sehingga ayat yang keempat. Ini melambangkan kesucian dan pengendalian diri. Yang kedua, tidak memotong rambut. Nah, selama masa nazarnya, seorang Nazarit tidak boleh memotong rambutnya. Rambut yang tumbuh panjang menjadi simbol pengabdian dan pemisahan diri kepada Tuhan. Dikatakan di dalam Bilangan 6 ayat yang kelima. Seterusnya, menjauhi mayat. Nazarit tidak boleh mendekati mayat, termasuk anggota keluarga terdekat, untuk menghindari kenajisan yang akan melanggar nazar mereka. Ini tercatat dalam Bilangan 6 ayat 6 sehingga ayat yang ke-7. Ini menunjukkan kesucian dan pemisahan dari segala bentuk kenajisan. Untuk hal yang ketiga, ritual pemurnian. Jika seorang Nazarit menjadi najis secara tidak sengaja, contohnya dengan mendekati mayat, mereka harus menjalani ritual pemurnian. Ini adalah termasuk mencukur rambut pada hari ke-7 dan mempersembahkan korban pada hari ke-8. Dicatat dalam Bilangan 6 ayat 9 sehingga ayat yang ke-12. Yang keempat, akhir masa nazar. Setelah masa nazar berakhir, Nazarit harus membawa persembahan khusus ke pintu kemah pertemuan, termasuk kurban bakaran, korban penghapus dosa, korban keselamatan, serta persembahan sajian dan minuman. Ini dicatat di dalam Bilangan 6 ayat 13 hingga ayat yang ke-17. Rambut yang telah dipotong harus diletakkan di atas api yang ada di bawah korban keselamatan. Ini dikatakan di dalam Bilangan 6 ayat 18. Hal yang kelima, contoh Nazarit dalam Alkitab ialah Samson. Samson adalah contoh terkenal daripada seorang Nazarit yang dipanggil sejak lahir. Dicatat dalam Hakim-Hakim 13 ayat 5. Namun saudara, pelanggarannya terhadap aturan Nazarit, contohnya memotong rambutnya, akhirnya menyebabkan dia kehilangan kekuatannya. Samuel juga dikatakan adalah seorang yang Nazarit, di mana dia dipersembahkan kepada Tuhan sebagai seorang Nazarit sejak kecil. Dicatat di dalam 1 Samuel bab 1 ayat 11. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tujuan utama dari menjadi Nazarit adalah untuk menunjukkan dedikasi khusus kepada Tuhan, menandakan pemisahan dari kehidupan sehari-hari untuk tujuan kesucian dan pelayanan. Ini adalah bentuk pengabdian yang sangat serius dan dihormati dalam konteks Alkitab. Untuk itu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita taat setia dengan nazar kita kepada Allah selama ini? Nah, untuk itu kita boleh menjawabnya di dalam hati kita masing-masing. Saudara, sekian pelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.